Tidak bisa menyalahkan. 1 minggu berlalu, hari ini adalah hari penting bagi Sila. Sila berhasil melalui skripsinya dengan hasil ketekunannya. Dan itu tak luput atas bantuan Farel yang selalu menjaganya. Di saat Sila sibuk tak ingat makan, Farel menyiapkannya dan Sila tinggal membuka mulut saja, bahkan Farel mengatur jam tidur sang kekasih supaya tidak terlalu berlebihan dalam belajar. Suryo datang bersama Mang Ujang dan Mang Aji. Kedua pria itu, Aji dan Ujang begitu bangga diundang oleh Sila untuk datang di acara penting Sila. Suryo panggil Ramon yang datang bersama Jesse. Ramon dan Jesse berlari kecil ke arah Suryo, begitu juga Suryo. Mereka saling berjabat tangan dan menyapa satu sama lain karena sudah lama mereka tidak bertemu. Apa kau bekerja terlalu keras, Suryo? Kasihan Sila, dia bisa mengeluarkan tanduknya kalau sampai papanya sakit lagi, kekeh Ramon. Suryo tertawa menggaruk kepalanya yang tak gatal. Tidak sesibuk dulu lagi, Ram. Aku sering mandor karena rumah makanku sudah banyak karyawannya. Aku dengar teman-temanku langgananmu kalau lagi ada acara arisan ya, Suryo? Tanya Jesse. Iya, Jesse, jawab Suryo. Bagaimana usaha mereka berdua, berhasil kan? Tanya Ramon. Ya, usaha mereka sangat berhasil berkat bantuan Sila yang sering memakai baju serta barang-barang dagangan mereka, jawab Suryo. Mereka bercengkrama sampai Sila datang bersama teman-teman kampusnya yang baru saja berkenalan selama beberapa hari. Itu pun karena sidang skripsi. Papa, Momi, Papi. Sila berlari memegang toganya dan memeluk ketiga orang tua terdekatnya itu. Haha, tawa senang Suryo. Tak lama kemudian para mahasiswi dihebohkan dengan kedatangan Farel dan Nando. Di belakang mereka ada Ariel dan Frans yang keluar dari mobil yang sama. Mereka mengucapkan selamat. Membawa kado masing-masing, hanya Farel yang memberi buket bunga mawar merah yang besar untuk Sila. Tak berapa lama ada taksi berhenti dan keluarlah Pipi yang membawa bunga mawar putih dan cantik yang bersimbol persahabatan. Pipi berlari ke arah Sila dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Sila. Kenapa kakak tidak datang bersama Pak Ariel? Tanya Sila penasaran. Diamlah, aku tidak mau jadi bahan gosip di kampusmu, jawab Pipi menekuk alisnya. Sila terkekeh, acara wisuda Sila berlangsung lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Sila berhasil mendapatkan gelar sarjana di usianya yang masih 21 tahun. Setelah menyelesaikan semua acara, Ramon meminta keluarga tercintanya untuk merayakan hari kebahagiaan Sila dengan makan di restoran ternama milik Fox Group. Ariel bertumpu dengan satu kepalan, tangannya memperhatikan Pipi yang menyerocos tanpa rem ke Sila. Apalagi Sila tampak mengerucutkan bibirnya dapat omelan dari Pipi, karena tadi artis kesayangannya itu tersungkur hingga lututnya berdarah. Pipi tadi juga marah, semua orang yang menyayangi Sila juga khawatir. Tapi tak secerewet Pipi yang saat ini masih kehilangan kendalinya mengomeli Sila yang tidak berhati-hati. Bahkan Pipi tidak sadar ditertawai oleh Jesse dan Suryo. Om, rengek Sila meminta bantuan pada Farel yang tersenyum tipis mencubit pipi Sila. Kamu memang salah sayang, udah tahu tuh bumi itu adalah sumber keuangannya. Kekek Farel yang enggan menolong Sila dari omelan Pipi yang tiada henti. Sila semakin memajukan bibirnya. Bagus Tuan. Tuan tidak usah ikut campur, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengomelinya. Tubuhnya itu seperti permata, tidak boleh lecet sama sekali. Aku tidak tahu kemana lagi harus mencari obat untuk menghilangkan bekas luka di lututnya itu nanti. Sila, kamu harus sadar kalau kamu masih seorang artis. Walaupun kamu tidak bekerja, tapi dalam beberapa bulan lagi kamu harus comeback kan? Semua orang menantikanmu. Cerocos Pipi. Pipi mendapatkan salep yang sangat bagus untuk menghilangkan bekas luka di tubuh Sila. Tapi salepnya sangat kecil sementara Sila selalu terluka. Hingga salep itu habis padahal mendapatkannya tidak kalah mudah. Aku heran bagaimana bisa ada model papan atas yang tidak peduli dengan bekas luka di tubuhnya. Kesal Pipi menghentak-hentakan sendok dan pisau yang kini dia pegangnya. Pipi terdiam seakan tersadar dari situasi. Ia melihat sekeliling yang menatap lucu dirinya hanya Nando dan Frans yang membuka mulut mereka lebar-lebar dengan kemampuan Pipi yang berbicara tanpa henti. Pipi memutar kepalanya melihat ke arah Ariel yang menyerngit gemas menatapnya. "Ah, dasar mulutku. Maaf. Tawa kikuk Pipi. Semua yang ada di ruangan itu tertawa terbahak-bahak sementara Pipi terus menepuk-nepuk bibirnya yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengomel. Beberapa saat kemudian,
Wek, pipi membekap mulutnya saat hidungnya mengendus bau sayur jamur. Kenapa, Beb? Tanya Ariel. Wek, pipi membekap mulutnya lalu berdiri dan berlari ke toilet disusul oleh Ariel. Kenapa Nona Pipi? Tanya Nando heran. Mungkin hamil? Celutuk Frans dengan santainya mengunyah makanan di depannya. Dek, semua orang melihat ke arah Frans yang suka-sukanya saja berbicara. Peletak, aduh, Frans mengelus keningnya dapat sentilan maut dari Ramon yang tak biasanya menyentilnya. Apa ada yang aneh? Bukankah hal yang seperti itu biasa? Di zaman sekarang mana ada pacaran orang dewasa seperti mereka, hanya sebatas cuman berpegangan tangan saja. Kesal Frans yang tahu umur Ariel dan Pipi tidak cocok jika harus berpacaran mode remaja. Sila menatkan kedua alisnya, tapi kalau dipikir-pikir Kak Pipi memang aneh. Dia memang sering mual-mual saat Sila ada di apartemennya beberapa hari ini. Sila juga pernah membuat sayur jamur di apartemennya dan Kak Pipi marah-marah menyuruh Sila membuangnya. Dan Sila tidak bisa berkata-kata saat Kak Pipi terlihat begitu marah. Astaga, Farel memijat pelipisnya. Kenapa nak? Tanya Suryo. Mang Aji dan Mang Ujang hanya diam tanpa berani mengeluarkan sepatah dua kata. Jadi ini alasannya Ariel ingin menikahi Pipi lebih cepat? Keluh Farel. Bruk, Ramon memukul meja dan Jessie tak kalah shock saat tahu Pipi mengandung padahal Ariel dan Pipi belum menikah. Di rumah sakit, benar Nyonya, Tuan, Nona Pipi sedang mengandung 3 minggu. Jawab dokter wanita parubaya dengan sopan. Ramon terduduk lemas, begitu juga Jessie yang menganga tak percaya. Tak lama berselang waktu Jessie tertawa riang hingga semua orang melihat aneh ke Jessie. Aku punya cucu, haha, teriak Jessie heboh. Aku punya keponakan kecil, gumam Frans menutup mulutnya setelah menganga cukup lama. Sila tak bisa menahan keterkejutannya saat tahu Pipi hamil. Mereka tahu Pipi gadis yang polos, bisa ditebak oleh mereka Ariela pelakunya mencuci otak polos Pipi dengan menyentuhnya sebelum menikah. Ramon hendak marah mendatangi Ariel tapi dicegah oleh Farel yang menggelengkan kepalanya. Kenapa Papi ingin memarahinya? Jangan cegah Papi. Dia menodai perempuan sebelum menikahinya. Ramon mengepalkan tangannya. Apa Papi lupa dia baru saja bergabung dengan keluarga kita setelah 27 tahun lamanya terpisah? Perkataan Farel membuat kaki Ramon lemas hingga terduduk di kursi dibantu Suryo. Apa yang Papi ajarkan pada Farel belum pernah Papi ajarkan pada Ariel. Entah kehidupan seperti apa yang dia lalui. Setiap pria memiliki caranya tersendiri saat mencintai perempuannya, Pi. Jelas Farel. Iya, apalagi Bang Ariel besar di dunia penjahat, pasti berhubungan badan dilihat oleh mata kepalanya sejak kecil. Gumam Frans yang sedikit tahu dunia mafia. Jessie yang tadinya bahagia terdiam seketika. Mereka tidak bisa menyalahkan Ariel yang meniduri Pipi sebelum menikahinya. Bukankah Ariel mau bertanggung jawab? Setidaknya rasa tanggung jawab yang Ramon miliki masih ada di hatinya. Suryo menepuk-nepuk pundak Ramon, memberi kekuatan.